Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda wa ja'alana minal mu'minin wa lam yaj'alna dhallin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al arzaqana biyadi ghairihi. Alhamdulillahilladzi satara ala uyubina. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa sekalian, baik yang hadir di tempat kedua orang tua kami di Kasepuhan Majelis Alim Al-Um, yaitu di kediaman Bapak Mukhtar dan juga Ibu Kurnia. Mudah-mudahan Bapak Mukhtar dan juga Ibu Kurnia Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keberkahan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan juga para pemirsa, para jamaah, murid, dan juga para penonton dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan senantiasa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusannya di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah selesai membaca zikir tahlil surah Yasin dan juga tawassul ibadallah rijalallah, kemudian membaca salat badar. Maka melanjutkan pelajaran pada malam hari ini, yaitu adalah kita mempelajari tentang wudu, mempelajari tentang ilmu berwudu di dalam kitab Fiqhul Wadih maupun di dalam kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada di depan semua. Masuk ke dalam, pada masuk ke dalam. Sini, pada ke dalam sini. Pada ke dalam. Ya. Ya. Nah, besok lagi kalau kita amin tuh biar kencang. Jadi kalau lagi baca doa itu biar amin. Aminnya biar kencang. Kalau perempuan ya udah, nggak terlalu kencang nggak apa-apa. Diangkat juga tangannya. Kalau kita baca doa, tangannya diangkat. Tuh. Ya. Irfa yadik. Angkatlah oleh kamu kedua tanganmu. Diangkat tangannya kalau lagi baca doa tuh, diangkat. Kemudian juga biar terdengar ucapan amin. Nah, itulah yang mudah-mudahan lebih dekat ijabah qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita aminnya tuh jangan lemes begini. Iya kan? Gitu. Iya, udah mungkin lapar kali ya. Mungkin lapar, tenang, udah disiapin makanan itu sama tuan rumah. Sama sahibul bait, sama Ibu Rani udah disiapin katanya makanan ya. Nah, gitu. Tuh. Mamah katanya bikin. Ya, sekarang kita belajar sama-sama ya tentang wudu, tentang berwudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Ini adalah satu bab tentang berwudu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 8. Di dalam kitab Irsyadul Ibad. Arti Irsyadul Ibad itu, irsyad artinya petunjuk. Irsyad artinya petunjuk. Ibad artinya hamba-hamba Allah. Jadi nama kitabnya Irsyadul Ibad, petunjuk bagi para hamba-hamba Allah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Fadil Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari.
wa nafa'anallah bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ya, atau Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi pada halaman 8 ya, bab tentang berwudu, kitab Irsyadul Ibad, akhraja asy-syaikhani, telah meriwayatkan asy-syaikhani, maksudnya dua imam, dua syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akhraja asy-syaikhani, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La yaqbalu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima apa? Salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, termasuk kita. Allah tidak menerima salat kita. Siapapun itu yang salat, maka la yaqbalullah. Allah tidak menerima. Idza ahdatsa, apabila dia dalam keadaan berhadas. Apabila dia berhadas. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat siapapun kalau orang itu dalam keadaan hadas. Ngerti ya? Ngerti kan nih? Hadas itu maknawi. Hadas itu sifatnya maknawi. Ya. Hadas itu contoh yang menyebabkan kita berhadas, kan hadas itu maknawi. Terbagi hadas itu kepada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Tuh. Hadas kecil dan hadas besar. Di dalam hadis ini yang dimaksud hadas di sini, seseorang berhadas itu hadasnya hadas kecil. La yaqbalullahu salata ahadikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian idza ahdatsa. Apabila ya orang itu dalam keadaan hadas kecil, hatta yatawaddoa, sampai atau sehingga si orang tadi yang dia hendak sholat, dia berwudu. Tuh. Ya. Sehingga orang itu berwudu. Nah, jadi tidak diterima sholat kita, siapapun itu, kalau kita sholat dalam keadaan berhadas. Atau dengan kata lain, kita sholat tapi kita tidak berwudu. Hadasnya ingat, garis bawahi yaitu hadasnya hadas kecil. Karena nanti hadas itu terbagi dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Yang dimaksud dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari dikatakan bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini tidak diterima sholat kita kalau kita nggak wudu. Ya, kalau kita nggak punya wudu atau kita berhadas kecil, kita tidak berwudu, maka tidak sah, tidak diterima sholat kita. Nah, maka apa saja yang menjadikan kita berhadas?
Apa saja yang menjadikan seseorang itu berhadas? Apa yang menjadikan orang itu berhadas? Yang menjadikan seseorang itu berhadas, maksudnya garis bawahi yaitu hadas kecil. Ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang menjadikan kita berhadas kecil, yaitu ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, ingat ya, yang menjadikan atau yang menyebabkan kita berhadas kecil. Atau seandainya kita punya wudhu, maka batal wudhu kita. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, yang menjadikan kita berhadas kecil, ingat hadas kecil, ada 5. Pertama, khuruju syai'in min ahadis sabilain. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Keluar sesuatu apapun dari salah satu 2 jalan. Maksudnya salah satu dari 2 jalan, maksudnya adalah kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kabaulin wa ghaitin. Seperti contohnya buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu yang pertama. Keluar sesuatu. Keluar sesuatu apapun. Baik itu sesuatu yang padat, benda padat atau benda cair. Kalau benda cair misalnya kita sudah tahu ya, air kencing misalnya kemaluan depan ya. Atau misalnya kemaluan belakang misalnya apa? Feses ya. Feses itu apa? Gitu ya. Tinja gitu ya, BAB buang air besar. Nah, itu benda yang kalau kata Bang Ajat pulen katanya, benda padat, benda cair gitu ya. Ya. Gitu. Itu benda pulen Bang Ajat. Ya Allah. Ya. Itu iya. Jadi itu bukan benda pulen itu ya. Itu termasuk benda Bang Ajat ada-ada aja nih Bang Ajat. Segala dibilang benda pulen kata dia. Gitu. Ya. Nanti penonton Bang Ajat yang mana tuh? Orang udah datang aja kalau yang mau penasaran tahu Bang Ajat, datang aja ke Masjid Al-Um. Gitu ya. Jadi benda padat atau benda cair masuk tuh. Ya, bukan masuk tapi keluar. Khuruju syai'in min ahadis sabilain. Keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Seperti tadi ya, air kencing ya, kita misalnya ya. Tuh, atau misalnya yang benda padat, batu misalnya. Gundu misalnya bisa ya. Misalnya orang nelen gundu. Nauzubillah, jangan sampai kita nelen gundu. Kemudian dia buang air besar, keluarnya gundu. Dia keluar tuh gundu gitu ya. Nah, maka keluar apapun itu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, hukumnya berhadas kecil. Nah, ntar pembahasan tentang najis terbelakangan. Ya, kalau bab tentang najis, gundu tadi dia mutanajis. Kalau keluarnya itu gundu juga dari kemaluan belakang, ya itu gundu mah mutanajis, artinya ternajisi, bukan najis gundu, dibersihin dia suci lagi. Kalau masih bentuknya gundu, yang najis mah itu nya kotoran belakang. Ya, namanya mutanajis. Kalau gundunya itu, nah itu bab najis nanti, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Sekarang kita bahas dulu tentang
hal-hal yang menjadikan seseorang itu berhadas kecil. Ada berapa? Ada 5. Nah, ingat tadi hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat seorang di antara kalian, salat siapapun, idza ahdatha, apabila dia berhadas kecil, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Nah, sekarang kita bahas dulu. Berhadas kecil sebabnya berapa? Ada 5. 1, keluar sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ngerti ya? Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, yang kedua yang menjadikan seseorang itu berhadas kecil. An-naumu. Yang kedua adalah an-naumu. Tuh. An-naumu, tidur. Yang kedua adalah tidur. An-naumu ala hayati ghairil mutamakkini minal ardi bimaq'adihi amma an-naumu ala hayatil mutamakkin fala yubtilul wudu. Yang kedua adalah tidur yang bisa menjadikan seseorang itu berhadas kecil, atau dengan kata lain dia batal wudunya. Yang kedua adalah tidur. Tidur yang mana? Tidur ala hayati ghairil mutamakkin. Tidur atas keadaan yang tidak mantap duduknya. Yang duduknya tidak ajak, pantatnya itu tidak ajak ya di bumi, ya, minal ardi bimaq'adihi. Nah, dengan tempat duduknya itu. Jadi tidur dalam keadaan bukan keadaan duduk yang duduknya memantapkan posisi pantatnya di bumi. Jadi bisa tidur celentang, misalnya Bang Ajat tidurnya celentang. Nah, rebahan, gitu kan? Nah, maka meski Bang Ajat tadi berwudu, kemudian Bang Ajat tidur dalam keadaan terlentang atau dengan kata lain apapun keadaan tidurnya selain tidur yang duduk, dan duduk tadi memantapkan posisi pantatnya di atas bumi, di atas tanah. Gitu ya. Maka ketika dia bangun tidur, tidurnya terlentang. Bangun tidur, dia meskipun tadi sudah wudu, batal wudunya. Wudunya batal. Dengan kata lain, dia berhadas kecil. Ngerti nggak tuh? Ngerti ya? Tuh. Amman naumu ala hayatil mutamakkin fala yubtilul wudu. Adapun seseorang yang tidurnya itu atas keadaan duduknya di atas bumi dengan mantap, maka tidak membatalkan wudu. Dengan kata lain, tidak menjadikan dia terkena hadas kecil, atau tidak menyebabkan dia berhadas kecil. Nah ya, ngerti nggak tuh? Ya, mudah-mudahan Allah kasih pengertian, amin. Nah, yang ketiga, yang menjadikan seseorang itu berhadas kecil. Zawalul aqli bisukrin. Zawalul aqli bisukrin. Yang ketiga di antara hal yang menjadikan seseorang itu berhadas kecil atau batal wudu. Ingat ya, kalau dibilang batal wudu berarti berhadas kecil. Kalau dikatakan berhadas kecil berarti batal wudu. Nah, yang ketiga apa? Zawalul aqli, hilang akalnya. Hilang akal. Yang ketiga hilang akal. Akalnya hilang. Tersebab apa? Bisukrin misalnya, tersebab mabuk misalnya. Au marodin, atau tersebab marod, sakit. Sakit itu seperti misalnya
terlalu panas misalnya badannya, ya, sakit demam tinggi, ya itu. Demam tinggi atau pingsan misalnya, gitu ya. Gitu. Kalau muntah nggak menjadikan orang itu hilang akal, enggak. Kalau muntah nggak menjadikan hilang akal gitu. Yang menjadikan orang hilang akal itu karena demam tinggi, kemudian dia kejang-kejang misalnya, gitu ya, pingsan, au junun atau gila misalnya, atau gila, au irmain atau misalnya tadi, mohon maaf, ayan, epilepsi atau demam tinggi misalnya gitu ya. Nah itu yang menjadikan batalnya wudu, atau dengan kata lain apa tadi? Berhadas kecil, gitu ya. Kemudian yang keempat, yang menjadikan seseorang itu batal wudu atau berhadas kecil, yang keempat adalah lamsur rajulil mar'ah, sentuhan, ya, antara laki dan perempuan. Sentuhannya sentuhan kulit. Lamsur rajulil mar'ah, ya. Lamsun itu artinya tuh sentuhan kulit. Sentuhan kulit. Sentuhan kulit laki dan perempuan. Nah, laki dan perempuannya ini al-ajnabiyah. Laki perempuannya ajnabiyah, artinya dia bukan mahram atau orang lain. Tidak termasuk mahram. Tidak termasuk orang yang diharamkan nikah. Ajnabi itu. Jadi sentuhan kulit laki perempuan, ya, yang dia laki perempuan tadi termasuk ajnabiyah, termasuk orang lain, artinya bukan mahram. Dan laki perempuannya ini dua-duanya sudah baligh. Sudah baligh. Minimal baligh 15 tahun dia. Usianya hijriyah. Minimal tuh 15 tahun hijriyah sempurna. Sudah sempurna 15 tahun hijriyah. Kalau buat laki perempuan sama. Atau perempuan minimal 9 tahun kalau dia udah head. Kalau perempuan tadi udah head. Atau laki-laki dan perempuan minimal kalau belum 15 tahun minimal 9 tahun tapi sudah mimpi basah. Sudah ihtilam, namanya mimpi basah. Nah itu. Jadi laki perempuan bersentuhan kulit, yang laki perempuan tadi bukan termasuk mahram atau dengan kata lain orang lain, ya, boleh menikah. Dan juga laki perempuan tadi juga sudah baligh atau sudah besar minimal gitu ya. Sudah menimbulkan, ya, hal-hal yang bisa menyebabkan syahwat. Min ghairi ha'il, sentuhan kulitnya juga min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Ingat yang sentuhan kulit. Sentuhannya kulit, kalau gigi ketemu gigi enggak? Ya. Ya. Gigi enggak tuh? Gigi, kuku, rambut itu enggak. Jadi misalnya kayak orang nih, dia sentuh misalnya diginiin gitu rambutnya. Rambutnya doang, enggak kena jidat, rambutnya doang. Dielus gitu palanya. Itu enggak batal wudunya. Gitu ya. Tidak batal tuh wudunya tuh. Ngerti ya? Kemudian ya, tanpa penghalang tuh. Ya, ngerti ya tuh maksudnya? Ngerti ya? Wa huwa naqidun lil lamis wal malmus. Maka yang batal yang menyentuh dan yang disentuh. Dua-duanya batal. Ngerti? Yang batal tuh yang disentuh, yang menyentuh maupun yang
disentuh, yang menyentuh maupun yang disentuh dua-duanya naqidul wudu. Batal wudu. Walau kana hunaka hailun, jikalau di sana ada penghalang, ya, seandainya ada di sana penghalang, hailun maksudnya penghalang antara sentuhan kulit tadi laki perempuan yang ajnabi, yang sudah besar gitu ya, sudah balik, fala naqdha hina idzin, maka tidak batal. Maka tidak batal kalau ada penghalang, misalnya seperti ini sentuhannya, dia pakai sapu tangan gitu ya, dia sentuhan, tidak batal wudunya. Sarung tangan misalnya, atau pakai kain ya, atau pakai kain apapun, atau termasuk dengan penghalang, setipis apapun penghalangnya, kalau dia punya hail, ada penghalang antara sentuhan laki perempuan tadi ya, yang sudah yang ajnabi itu, yang sudah balik, maka tidak batal wudu. Sedangkan sebaliknya, kalau dia sentuhan laki perempuan ya tanpa penghalang gitu ya, maka dua-duanya batal. Yang nyentuh batal, yang disentuh juga batal. Ngerti ya? Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang membatalkan wudhu atau dengan kata lain yang menjadikan seseorang itu berhadas kecil, yang kelima adalah masu farjil adami. Yang kelima, masu farjil adami, menyentuh farjil adami, menyentuh kemaluan manusia. Anak Adam itu maksudnya manusia. Menyentuh kemaluan manusia bi batnil kafi, tapi nyentuhnya pakai telapak tangan bagian dalam. Pakai telapak tangan bagian dalam. Ngerti ya? Menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan depan atau kemaluan belakang manusia ya, dengan telapak tangan bagian dalam. Wa huwa naqidun lil lamis dunal malmus. Yang batal yang nyentuh, yang disentuh tidak batal. Misalnya, nih kalau kalian ngerti juga, misalnya ini perempuan, ada ibu-ibu udah wudu, dia punya anak, anaknya itu buang air. Nah, si ibunya tadi yang sudah punya wudu, dia cebokin anaknya, maka ibunya batal wudunya. Atau misalnya dia punya orang tua, orang tuanya dicebokin, ya, udah lansia orang tuanya, ya, si anak tadi yang sedang menceboki, yang hendak menceboki orang tuanya, gitu ya, anaknya punya wudu, ya, punya wudu, dia ceboki orang tuanya, maka yang batal yang nyentuh, yang nyebokin tadi. Kalau cebokinnya pakai telapak tangan bagian dalam, kecuali dia pakai sapu tangan, tidak batal. Ingat, yang membatalkan yang kelima apa tadi? Menyentuh kemaluan manusia baik depan maupun belakang. Depan tuh ya, depan maupun belakang, dubur, ngerti ya? Dengan bagian telapak tangan bagian dalam. Tuh, wa huwa naqidun lil lamis, yang batalin tuh yang nyentuh. Ya. Yang disentuh atau yang tadi disentuh kemaluan depan, kemaluan belakangnya tidak batal. Ngerti maksudnya? Nah, itu aja. Jadi 5 perkara yang menjadikan seseorang berhadas atau batal wudunya. Ya, sekali lagi kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata
ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menerima salat siapapun apabila ia berhadas kecil sampai ia berwudu. Kemudian yang membatalkan wudu atau yang menjadikan seseorang itu berhadas kecil ada 5 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang kedua, tidur dalam keadaan selain duduk yang memantapkan duduknya di atas bumi. Yang ketiga, hilang akal seperti mabuk, gila, sakit, atau pingsan. Yang keempat, bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang kelima, menyentuh kemaluan depan dan belakang manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi pelajaran malam hari ini ya adalah tentang satu hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan wudu, ya, bahwa kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa la yaqbalullah, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, apabila dia berhadas kecil, hatta yatawaddoa, sampai ia berwudu, sampai dia berwudu. Nah, ini kita belum jelasin nih tentang wudunya seperti apa, gitu ya. Yang baru kita jelaskan adalah perkara yang menjadikan kita berhadas kecil atau batal wudu. Ada 5 tuh, ya, ada 5. Kita ingat-ingat ya, ditulis, dicatat. 1 apa tadi? Keluar sesuatu dari kemaluan depan maupun belakang. Yang kedua, tidur dalam keadaan yang tidak bukan duduk, ya, tidak duduk dalam keadaan yang selain duduk, yang duduknya itu memantapkan posisi pantatnya di bumi. Yang kedua itu kemudian tidur, hilang akal. Yang ketiga hilang akal tersebab misalnya mabuk, gitu ya, ayan, sakit, ya, dan lain sebagainya. Yang keempat, bersentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram, yang sudah baligh tanpa penghalang. Yang keempat, yang kelima terakhir, menyentuh kemaluan depan, kemaluan belakang manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Mudah-mudahan dimengerti, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, ketemu lagi malam Jumat depan, dan juga kita bisa belajar lagi, kita bisa ibadah lagi kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مبينا وعملا متقبلا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال ونعمة وبركات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. لا إله إلا الله يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله يا حي يا قيوم. انصرنا وأحيي مجلس تعليم الأم لينتفع به للإسلام والعموم لينتفع به للإسلام والعموم. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.